Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bertemu lagi dengan aku Daniel Wandari dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Angkatan 2020, Kelas B. Pada video kali ini, aku akan membahas materi tentang meningkatkan kecepatan dan keefektifan membaca. Sebelum masuk pada materi, kalian pasti bertanya-tanya kan, apa sih itu membaca? Mungkin ya ada sih yang sudah tahu, tapi mungkin ada juga yang belum tahu kan. Jadi di sini aku akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari membaca. Jadi membaca ini merupakan kegiatan melihat tulisan, bacaan, dan proses memahami isi teks yang bersuara atau dalam hati. Membaca juga merupakan cara kita untuk mengungkapkan suatu imajinasi terhadap suatu pembaca atau disukai khalayak ramai dan juga dimengerti oleh seorang yang dicintai. Kegiatan membaca ini meliputi membaca nyaring dan membaca dalam hati. Membaca nyaring merupakan kegiatan membaca yang dilakukan dengan cara membaca keras di depan umum. Sedangkan kegiatan membaca dalam hati adalah kegiatan membaca dengan seksama yang dilakukan untuk mengerti dan memahami maksud atau tujuan penulis dalam media tertulis. Setelah aku menjelaskan pengertian dari membaca, selanjutnya aku akan menjelaskan pengertian dari keterampilan. Keterampilan adalah suatu kemampuan dalam melakukan sesuatu. Seseorang dikatakan mampu apabila ia bisa melakukan sesuatu yang harus ia lakukan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, keterampilan adalah kecakapan untuk menyelesaikan tugas. Mutakin menyatakan bahwa pengertian keterampilan dalam konteks pembelajaran adalah usaha yang memperoleh potensi cepat, dan tepat dalam menghadapi permasalahan belajar. Oke, setelah kalian memahami pengertian dari membaca dan keterampilan, selanjutnya kita akan masuk pada materi yang pertama, yaitu meningkatkan kecepatan membaca. Penerapan kemampuan membaca disesuaikan dengan tujuan membacanya, aspek bacaan yang digali, dan berat ringannya bahan bacaan. Membaca cepat dan efektif merupakan kegiatan membaca yang mengutamakan kecepatan dengan tidak meninggalkan atau mengesampingkan pemahaman terhadap aspek bacaan. Adapun cara yang dapat dilakukan dalam melatih atau meningkatkan aktivitas kecepatan membaca antara lain menentukan waktu yang tepat saat mulai membaca, mengatur kecepatan membaca, membaca tanpa bergumam, melihat sebelum membaca, dan lain-lain. Selanjutnya, kita akan memasuki materi yang kedua, yaitu hakikat membaca cepat dan keefektifan membaca. Menurut Nur Hadi dalam Mulyaningsih mengemukakan, efektif artinya meningkatkan kecepatan membaca itu harus diikuti pula dengan peningkatan pemahaman terhadap bacaan. Pembacaan yang efektif dan kritis tahu tentang apa yang perlu digalinya dari bahan bacaan secara cepat, mengabaikan unsur-unsur yang kurang penting, serta membuang hal-hal yang tidak diperlukan. Materi yang ketiga, mengukur kecepatan membaca. Cara mengukur kecepatan membaca ini ialah jumlah kata yang dapat dibaca per menit dikalikan dengan persentase pemahaman isi bacaan. Misalnya, jika yang dapat kita baca per menit adalah 200 kata, dan jawaban yang benar atas pertanyaan-pertanyaan isi jawaban tersebut itu adalah 60%, maka kemampuan bacaan kita adalah 200 kali 60% sama dengan 120 kpm atau kata per menit. Jika diterima bahwa lulusan SLTA diharapkan memiliki kecepatan membaca minimum 250 kata per menit dengan pemahaman minimum 70%, maka kemampuan membaca minimum lulusan SLTA ialah
250 kali 70% sama dengan 175 kpm atau kata per menit. Kita akan masuk pada materi yang keempat, yaitu kemampuan membaca yang dikembangkan dalam membaca cepat. Kemampuan membaca yang dikembangkan dalam membaca cepat diantaranya ada meningkatnya kemampuan membaca sampai 2-3 kali lipat, dapat mendemonstrasikan membaca cepat sebagai sarana meningkatkan kecepatan membaca. Selanjutnya, meningkatkan pemahaman terhadap bacaan. Meluasnya jangkauan gerak mata sebagai sarana meningkatnya kecepatan membaca. Berkurangnya kesalahan-kesalahan dalam gerak mata yang menghambat kecepatan membaca dan menghilangkan kebiasaan-kebiasaan jelek yang menghambat kecepatan membaca. Materi yang terakhir ada pembaca yang efektif dan pembaca yang tidak efektif. Kita dikatakan sebagai pembaca efektif bila kita membaca dengan kecepatan tinggi, biasanya berkisar antara 235 sampai dengan 450 kata per menit atau lebih. Kecepatan membaca bervariasi, bergantung pada tujuan, keperluan, dan bahan bacaan. Aspek yang dibaca adalah satu pikiran, ide, atau kata-kata kunci saja. Sedikitnya terjadi pengulangan gerak mata, regresi, kecepatan selalu akurat tanpa banyak berhenti. Dan kita dikatakan sebagai pembaca kurang efektif apabila kita membaca dengan kecepatan rendah, umumnya antara 100 sampai 200 kata per menit atau kurang. Membaca dengan kecepatan konstan untuk berbagai cuaca atau kondisi membaca. Kecepatan membaca ini selalu sama, meskipun pada tujuan, bahkan bacaan dan keperluan yang berbeda. Gerak mata diarahkan atau dipusatkan pada kata demi kata dan memahaminya secara terputus. Banyak terjadi pengulangan gerak mata atau regresi. Menggerakkan bola mata 8-12 kali atau lebih pada setiap baris bacaan. Kesimpulan dari materi yang aku sampaikan hari ini adalah seorang pembaca yang lambat barangkali hanya ia tidak tahu bagaimana cara membaca cepat, sehingga apa yang dilakukan tidak efisien, lambat dan lemah dalam tingkat pemahaman akibat adanya gangguan membaca, dan tak disadari barangkali juga salah satu faktornya. Kecepatan dan pemahaman dapat ditingkatkan dengan metode dan teknik pengembangan kecepatan membaca. Kemudian diikuti oleh latihan yang intensif dan membiasakan diri membaca dengan cepat, maka dalam beberapa minggu saja kita akan melihat hasilnya. Sekian dulu penyampaianku untuk materi meningkatkan kecepatan dan keefektifan dalam membaca. Kita akan bertemu lagi pada minggu-minggu selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Sampai jumpa teman-teman.